Provinsi Kalimantan Tengah, daerah yang memiliki area hutan terluas di Pulau Kalimantan dengan keanekaragaman hayati yang kaya. Berada di sebelah utara Laut Jawa, Kalimantan Tengah merupakan provinsi terbesar kedua di Indonesia dengan luas wilayah mencapai 153.564 km persegi. Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki daerah pantai dan rawa yang terletak di wilayah selatan, membentang dari timur ke barat sepanjang kurang lebih 750 km di pantai Laut Jawa. Luasnya lahan rawa pasang surut di Kalimantan Tengah merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian produktif. Kawasan lahan persawahan yang sebagian besar terdiri dari lahan rawa pasang surut yang ada di Provinsi Kalimantan dan juga beberapa wilayah lain di Indonesia tentunya memiliki berbagai tantangan untuk diselesaikan guna mewujudkan ketersediaan pangan. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian upaya atau strategi yang bisa dilakukan untuk mengolah lahan rawa menjadi lahan pertanian yang produktif. Selengkapnya dalam Jelajah Inovasi. Pemerintah terus mendorong berbagai upaya terwujudnya swasembada pangan, salah satunya adalah melalui peningkatan produktivitas pertanian padi. Lahan persawahan yang sebagian besar terdiri dari lahan rawa, seperti yang terletak di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, adalah sebuah potensi, namun juga merupakan tantangan yang dihadapi para petani dalam mengembangkan lahan dan meningkatkan produktivitas pertaniannya. Kalau dibilang dulunya itu lahan pasang surut, ternyata di Dadahupa 2 ini bukan lahan surut, pasang-pasang surut-surut. Kalau di musim hujan, ya banjir terus. Nah, di musim kemarau kekurangan air, harus mempa. Kunci utama di pertanian air. Kalau pengolahan tanah kurang, ya otomatis nanti produksinya juga ya kurang itu. Kalau pengolahan tanah bagus, ya produksinya juga lumayan bagus gitu. Mengubah lahan rawa menjadi sebuah lahan produktif menjadi tantangan bagi para petani yang membutuhkan dukungan fasilitas pertanian. Namun tantangan dalam pertanian di lahan rawa bukan hanya itu saja. Varietas tanaman yang digunakan dan ketahanan tanaman atas hama dan penyakit juga menjadi persoalan yang dapat berdampak pada produktivitas panen. Di sini ya padi khususnya, jadi kadar pH atau ada ngetrennya pH tanah sudah lumayan sih 4 ke atas, tapi ya belum normal sekali, memang masih keasamannya masih banyak. Tempatnya mungkin tanaman kurang subur, harus ada perawatan khusus karena di daerah sini itu memang termasuk musim-musimnya Mas, musim tanamnya harus tepat. Hamanya banyak, tikus, burung. Kalau penyakitnya ya ada wereng, ada blas. Itu memang harus jeli, petani harus ada semua. Selain persoalan dalam pengolahan lahan, hama dan penyakit juga menjadi salah satu masalah bagi pengembangan usaha tani padi di lahan pasang surut. Pengolahan pertanian pada lahan rawa tentunya tidak mudah dan membutuhkan perlakuan khusus serta dibutuhkan penggunaan teknologi yang tepat. Lahan rawa memiliki kandungan unsur mikro seperti kandungan besi dan natrium yang sangat tinggi. Selain itu, lahan rawa juga identik dengan lahan basah yang memiliki tantangan utama berupa pengelolaan tata air. Karakteristik lahan rawa tersebut memerlukan penanganan khusus agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Kendala mereka pertama, lahan di sini pH-nya sangat tinggi, itu 2 sampai 3,5 pH-nya itu, pH air dan pH tanahnya. Jadi dalam pengolahan lahan mereka itu harus hati-hati sekali. Pembajakan jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam pH tanah tadi itu bisa naik, dan tanaman padi yang mereka tanam itu kalau langsung ditanam bisa hangus, mati itu. Di sini
Untuk mengatasi itu karena saluran-saluran dan pembuatan parit cacing di lahan pertanian ini belum maksimal. Pengolahan lahan dan pertanaman yang memerlukan perlakuan khusus sesuai dengan karakteristiknya dalam lahan rawa pasang surut terus menjadi persoalan yang harus dihadapi para petani. Mengubah lahan rawa menjadi lahan pertanian produktif tentunya membutuhkan inovasi teknologi serta penggunaan alat dan mesin pertanian yang modern guna memudahkan para petani dalam mengolah lahan mereka dan mencapai produktivitas tanam yang optimal. Meningkatkan produktivitas pertanian menjadi tantangan yang harus diselesaikan guna mencapai keberhasilan ketahanan pangan nasional. Salah satunya melalui strategi yang ditempuh dalam sistem budidaya pertanian.